Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Rumiati dari tingkat 2B, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari tugas mind mapping yang telah saya buat, yang berjudul Konsep Dasar Masa Nifas pada Masa COVID-19. Definisi nifas. Nifas merupakan darah yang keluar dari rahim akibat melahirkan atau setelah melahirkan. Selanjutnya, ada tujuan asuhan nifas. 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, melaksanakan screening yang komprehensif atau menyeluruh. Dan yang ketiga, melakukan rujukan secara aman dan tepat waktu bila terjadi penyulit atau komplikasi pada ibu dan bayi. Tahapan dalam masa nifas. A. Periode immediate postpartum dimulai segera setelah persalinan sampai 24 jam pertama setelah persalinan. B. Periode intermedial atau early postpartum terhitung sejak setelah 24 jam setelah persalinan dan berakhir pada minggu pertama setelah persalinan. C. Periode late postpartum mulai sejak setelah 1 minggu setelah persalinan hingga sekitar 5 minggu setelah persalinan. Perubahan anatomi dan fisiologi nifas. Yang pertama itu ada uterus, endometrium, serviks uteri, vagina dan perineum, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem muskuloskeletal, sistem endokrin. Perubahan psikologi nifas. Yang pertama itu ada fase taking in, dialami pada hari pertama dan kedua pasca melahirkan. Yang kedua, ada fase taking hold, dialami pada hari ketiga sampai hari ke-10. Dan yang ketiga, ada fase letting go, dialami setelah hari ke-10. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar ibu nifas, yaitu nutrisi dan cairan, ambulasi, eliminasi, kebersihan diri, istirahat, seksual, perawatan payudara, keluarga berencana. Komplikasi pada masa nifas yaitu pendarahan pasca melahirkan, infeksi pada masa nifas, keadaan abnormal pada payudara, eklamsia dan preeklamsia, disfungsi simpisis pubis, nyeri perineum, inkontinensia urin, nyeri punggung, koksidinia. Selanjutnya di sini ada definisi kunjungan nifas. Kunjungan nifas adalah suatu perawatan atau asuhan pencegahan dan penilaian rutin untuk mengidentifikasi, mengelola dan merujuk komplikasi pada ibu nifas. Kemudian di sini ada tujuan kunjungan nifas. Yang pertama, menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, melakukan pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu nifas dan bayinya. Dan yang ketiga, mendeteksi adanya komplikasi atau masalah yang terjadi pada masa nifas. Dan yang keempat, menangani komplikasi atau masalah yang terjadi pada masa nifas. Jadwal kunjungan nifas. Kunjungan nifas pertama atau KF1 yaitu 6 jam sampai 2 hari postpartum. Kunjungan nifas kedua atau KF2 yaitu 3 sampai 7 hari postpartum. Kunjungan nifas ketiga atau KF3 yaitu 8 sampai 28 hari postpartum. Dan kunjungan nifas keempat atau KF4 yaitu 29 sampai 42 hari postpartum. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kunjungan nifas. Yang pertama ada faktor predisposisi yaitu usia ibu, pendidikan, paritas, metode persalinan, tempat persalinan, pemeriksaan kehamilan, dan regional provinsi. Dan yang kedua ada faktor pendukung yaitu status pekerjaan dan kepemilikan jaminan kesehatan. Dan yang ketiga ada faktor kebutuhan yaitu riwayat komplikasi. Dan di sini ada dampak jika tidak melakukan kunjungan nifas, yaitu dapat terjadi komplikasi persalinan di masa nifas atau komplikasi masa nifas yang tidak terkontrol oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, asuhan kebidanan berpusat pada ibu atau woman center adalah dalam memberikan asuhan kebidanan dalam mempertimbangkan asuhan ibu dan bayi dari sudut pandang holistik, yang artinya bahwa asuhan kebidanan mempertimbangkan asuhan dari konteks fisik, emosional, psikologis, spiritual, sosial, dan budaya. Evidence-based adalah pelaksanaan praktik asuhan kebidanan bukan sekedar kebiasaan rutinitas praktik atau pengalaman klinis saja, namun berdasarkan bukti yang terbaik.